Baik, Siap, Bu, siap. boleh. Baik, kalau begitu silahkan kepada kelompok dua untuk memulai presentasinya. Izin apakah sudah terlihat? Terlihat, Mas. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai corporate governance. Baiklah, di sini kami ada 7 anggota, yaitu pertama Edrina Nunai, Mawal Purba, Irfan Cahyanugroho, Mai Ayu Rahmadiani, Muhammad Ahlul Irfan, Hasna Aulia, dan Rizky Faturrahman. Nah, baik, langsung saja kita masuk terkait konsep dasar dari corporate governance. Nah, corporate governance atau tata kelola perusahaan pada dasarnya berbicara tentang bagaimana perusahaan diatur, dijalankan, dan diawasi agar tetap berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi, konsep ini bukan hanya soal aturan di atas kertas, tapi juga bagaimana menciptakan sistem yang sehat antara berbagai pihak di dalam perusahaan. Nah, di sini sudah kami rangkum berbagai pendapat mengenai konsep dasar dari corporate governance. Yang pertama itu menurut World Bank, yang mana menurut World Bank, tata kelola perusahaan itu ibarat fondasi yang membuat perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Jadi, bukan hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tapi bagaimana menciptakan nilai ekonomi dalam jangka panjang yang bermanfaat bagi semua pihak. Nah, selanjutnya itu menurut Organization for Economic Cooperation and Development, yang mana menurut corporate governance ini itu lebih menekankan pada mekanisme pengarah dan pengendali. Artinya, tidak cukup hanya punya aturan, tapi juga harus ada sistem yang memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, selanjutnya itu menurut Forum Corporate Governance on Indonesia, yang mana menurut forum tersebut pandangan dari forum ini yaitu menyoroti aspek hubungan antar pihak dalam perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, pemerintah, dan kreditor. Ini menunjukkan bahwa tata kelola bukan hanya tanggung jawab direksi atau komisaris saja, tapi hasil dari kerjasama dan keseimbangan antara semua pihak yang terlibat. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa corporate governance itu seperti sistem navigasi yang membantu perusahaan tetap di jalur yang benar. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan bisa berjalan lebih efisien, terbuka dalam informasi, dan berorientasi dalam jangka panjang. Nah, tujuan akhirnya adalah menciptakan nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip dari corporate governance, setelah kita memahami terkait konsep dasar dari corporate governance, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting yaitu terkait prinsip dari corporate governance. Yang pertama yaitu terkait transparansi, yang mana transparansi itu artinya perusahaan harus terbuka terhadap informasi penting, seperti kondisi keuangan, keputusan, keputusan strategis, dan kebijakan manajemen. Tujuannya supaya semua pemangku kepentingan, baik investor, karyawan, maupun masyarakat, bisa menilai kinerja perusahaan dengan jujur. Jadi, tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk prinsip kedua yaitu akuntabilitas, yang mana ini menekankan pentingnya kejelasan peran dan tanggung jawab. Jadi, setiap pihak di dalam perusahaan harus tahu apa tugasnya dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Kalau ini berjalan baik, perusahaan akan punya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang sehat. Untuk prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas, yang mana responsibilitas ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga harus patuh terhadap hukum dan memiliki tanggung jawab sosial. Artinya, perusahaan wajib beroperasi sesuai peraturan, menjaga lingkungan, dan peduli pada dampak bagi masyarakat sekitarnya. Nah, untuk prinsip selanjutnya itu terkait independensi, yang mana berarti keputusan di perusahaan harus diambil secara objektif dan profesional, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Dengan begitu, keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan individu itu sendiri.
Nah, selanjutnya terkait fairness, keadilan. Di sini berarti perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, baik pemegang saham besar maupun yang kecil, karyawan, pelanggan, ataupun mitra kerja. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap seseorang tertentu. Selanjutnya, Baik, izin Ibu untuk selanjutnya. Ya, Basna silahkan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang peran BOD atau Direksi. BOD itu memiliki tanggung jawab penting dalam memantau perkembangan internal dan eksternal perusahaan. Mereka ini biasanya berkoordinasi melalui berbagai komite untuk memastikan tidak ada hal penting yang terlewat oleh manajemen. Kemudian yang selanjutnya, BOD juga meninjau berbagai usulan dan keputusan manajemen, memberikan nasihat, serta mempertimbangkan alternatif keputusan strategis. Nah, Dewan Direksi yang aktif akan rutin melakukan peran-peran ini agar arah perusahaan tetap terjaga. Tidak hanya itu, BOD juga berperan dalam menetapkan misi perusahaan serta menentukan pilihan strategis utama untuk jangka panjang. Oke, next slide. Rizky? Ya, sudah Bu. Oh, udah Kemudian jawab. berdasarkan Spencer Stuart International Study, ada beberapa tanggung jawab utama BOD. Yang pertama yaitu memastikan adanya kepemimpinan dewan yang efektif atau effective board leadership. Kemudian yang kedua, menetapkan strategi organisasi agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengelola risiko dan memastikan profil risiko keseluruhan tetap terkendali. Yang keempat, melakukan perencanaan suksesi bagi dewan dan manajemen puncak agar keberlanjutan perusahaan terjamin. Dan yang terakhir yaitu menjaga keberlanjutan atau sustainability. Nah, jadi secara singkat, peran BOD adalah memastikan arah strategis perusahaan berjalan dengan baik, mengawasi kinerja perusahaan, menilai risiko, menjaga kepentingan pemegang saham, serta berpartisipasi aktif dalam evaluasi strategi perusahaan. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai board dalam strategi manajemen, di mana pengertian dari board ini sendiri adalah dewan direksi dan menilai strategi organisasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar keputusan manajemen selaras dengan tujuan para pemangku kepentingan. Kemudian fungsi utama dari board itu ada 3, yaitu kontrol, layanan, dan strategik. Di mana kontrol ini yaitu mereka mengawasi kinerja dan perilaku manajemen. Kemudian menjamin kepatuhan terhadap prinsip tata kelola atau governance. Untuk layanan sendiri, fungsi utama dari board ini adalah memberikan nasihat dan dukungan strategis kepada manajemen. Yang kedua, menjadi sumber jaringan dan reputasi. Kemudian untuk strategik sendiri, board ini berpartisipasi dalam perumusan visi, misi, dan strategi jangka panjang. Kemudian menyetujui keputusan strategis utama dari manajemen. Next. Selanjutnya, peran board dalam manajemen strategis. Yang pertama adalah formulasi, yaitu berperan dalam menyetujui visi, misi, dan strategi yang diajukan manajemen. Yang kedua adalah implementasi, di mana mereka memastikan sumber daya, struktur, dan kebijakan mendukung strategi yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian untuk evaluasi dan kontrol, yaitu dengan memantau hasil strategi dan mengganti manajemen jika diperkirakan perlu untuk dilakukan. Kemudian struktur dari BOD ini, yang pertama adalah Inside Directors, di mana dia adalah bagian dari manajemen itu sendiri, misal CEO, CFO, atau COO. Kemudian outside atau independent directors, yaitu anggota eksternal yang objektif. Misalnya adalah para investor atau pihak eksekutif dari luar perusahaan. Kemudian untuk proporsi independen ini penting untuk menjaga good corporate governance ini tetap seimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Mohon izin untuk meneruskan, Bu. Untuk yang Ya, selanjutnya adalah teori agensi. Jensen, Jensen dan Mackling pada tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak panjang atau agen dengan pemegang saham atau prinsipal. Jadi kedua belah pihak terkait kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan sebuah perusahaan, sedangkan agen ini mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang sudah ditugaskan oleh para pemegang saham kepadanya. Untuk kepentingan tersebut, prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba, sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Maka dari itu, harus terdapat kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen. Selanjutnya, menurut Scott pada tahun 2000, terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibanding investor pihak luar, dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak dilakukan. Next. Selanjutnya ada teori stewardship, yaitu menurut Donaldson dan Davis, teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Nah, teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan, Morgan tahun 96, Van Silke tahun 2006, dan Thornton tahun 2009, dan non-profit lainnya. Yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dan dengan prinsipal. Teori stewardship menggambarkan situasi di mana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Di sini ada tabel untuk perbandingan teori agensi dan stewardship, yaitu pada aspek pandangan terhadap manajer, yaitu kalau teori agensi ini, manajer sebagai agen yang kemungkinan bersifat oportunistik. Dan teori stewardship, manajer sebagai steward yang selaras dengan visi organisasi. Motif utamanya yaitu motif ekstrinsik atau bonus atau jabatan, itu untuk teori agensi, dan motivasi intrinsik, tanggung jawab, identifikasi organisasi, ini untuk teori stewardship. Selanjutnya ada aspek hubungan pemilik dengan manajer, yaitu hubungan berpotensi konflik. Ini perlu adanya kontrol kuat di dalam teori agensi. Sedangkan di teori stewardship, hubungannya harmonis, yaitu karena berbasis kepercayaan tadi. Selanjutnya ada aspek mekanisme pengendalian untuk teori agensi, yaitu kontrak, insentif, dan monitoring. Sedangkan di teori stewardship, delegasi, otonomi, dan budaya organisasi. Untuk selanjutnya aspek teori agensi dan teori stewardship ini cocok diterapkan di perusahaan besar dengan pemegang saham banyak dengan risiko yang tinggi. Ini untuk teori agensi, dan sedangkan teori stewardship itu organisasi dengan budaya kuat, usaha keluarga, dan usaha yang non-profit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya Ibu mohon maaf saya izin off cam karena jaringan saya nge-lag banget, Bu. boleh, Mbak Rima, silahkan. Oke, jadi di bagian ini ngejelasin tentang gimana Dewan Direksi bekerja dan membagi kewenangan dengan manajemen. Dewan Direksi biasanya terdiri dari dua tipe. Ada direktur internal, yaitu orang dalam perusahaan seperti CEO atau CFO yang tahu kondisi operasional. Lalu yang kedua itu ada direktur eksternal, yaitu orang dari luar perusahaan yang lebih independen dan bisa menjaga objektivitas. Lalu ada ciri dewan modern, yaitu mayoritas anggotanya itu berasal dari luar
jumlahnya tidak terlalu banyak, bisa sekitar 10 sampai 12 orang, dan fokusnya itu ke profesionalisme. Lalu ada tugas atau tanggung jawab utama Dewan, yaitu memantau atau memonitor kinerja perusahaan dan perilaku manajemen, lalu mengevaluasi dan memengaruhi keputusan strategis, lalu menginisiasi dan menentukan arah, strategi, serta misi perusahaan. Boleh di next. Lalu di sini ada slide selanjutnya, ada komite board. Di slide ini kita ngebahas komite-komite di bawah Dewan Direksi. Jadi sebagian besar pekerjaan Dewan dilakukan lewat beberapa komite dengan tugas yang berbeda-beda. Contohnya ada komite audit, fokusnya ke laporan keuangan dan kepatuhan, lalu komite kompensasi, yaitu tugasnya untuk mengatur gaji dan insentif eksekutif, lalu ada komite nominasi, yaitu menilai dan memilih calon anggota Dewan, lalu ada komite tata kelola, tugasnya untuk memastikan kebijakan dan struktur perusahaan berjalan baik, lalu ada komite opsi saham, tugasnya untuk mengelola program opsi saham bagi eksekutif dan pegawai, lalu ada komite kompensasi, menentukan kompensasi bagi anggota Dewan non-manajemen, lalu yang terakhir ada komite eksekutif, yaitu terdiri dari 2 direktur internal dan 2 eksternal, untuk menangani masalah mendesak antara rapat Dewan. Ya, Baik, bisa selanjutnya akan dilanjutkan. dijelasin Ya, oleh Ya. siapa, Mbak? Sorry. oleh Kak siapa ya? Lupa Ayo, lagi namanya. siapa? Loh, kok satu kelompok? Lupa namanya. Ayo, siapa ayo? Ya, selanjutnya siapa yang akan memaparkan setelah Mbak Edrima? Terima kasih ya, Izin Mbak. melanjutkan untuk paparan, Ibu. Oh, Mas Irfan. Oke, selanjutnya Mas Irfan, silahkan. Ya. Baik. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait isu-isu khusus dan contoh kasus dalam corporate government. Jadi seperti yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya, meskipun dalam teorinya kita melaksanakan dan menyelenggarakan organisasi atau perusahaan, seringkali kita bisa menemukan berbagai macam kendala dan isu-isu khusus terutama dalam konteks tata kelola di suatu perusahaan. Dari beberapa masalah yang dihadapi, baik meliputi masalah internal, masalah eksternal, kemudian terkait tentang struktural, beberapa 3 masalah utama yang saya jadikan sorotan utama, karena akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan perusahaan. Yang pertama yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain terkenal di lingkungan instansi pemerintahan atau penyelenggaraan negara, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu juga bisa terjadi di perusahaan, yang mana terjadi karena adanya peluang dan tekanan finansial yang memicu pejabat atau pelaku usaha menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ini bertentangan dengan prinsip corporate governance yang mana dapat menunjukkan lemahnya pengawasan dan transparansi internal dalam pengelolaan perusahaan. Indikasi memiliki dinasti politik yang menggaransi praktik-praktik seperti nepotisme seperti ini dapat memperlemah resiliensi perusahaan dan bahkan membuat perusahaan menjadi mudah gulung tikar di masa depan. Berikutnya, yang kedua, budaya yang kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Ditandai dengan kurangnya komunikasi terbuka, ketidakjujuran dalam pelaporan dan evaluasi, serta minimnya mekanisme kontrol internal yang efektif. Jadi di sini budaya dan praktik bisnis yang kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas itu biasanya ditandai dengan kurangnya komunikasi terbuka, tidak jujur dalam pelaporan dan evaluasi, serta minimnya mekanisme kontrol internal yang efektif. Berikutnya terkait keterbatasan sumber daya perusahaan yang meliputi baik manusia, bahan baku, maupun keuangan dalam rangka mengimplementasikan corporate governance ini. Selain itu juga terdapat pula tantangan struktural yang lain seperti
dominasi pemegang saham mayoritas, atau mungkin konflik kepentingan antar dewan direksi yang justru menghambat independensi dari perusahaan itu sendiri. Contoh kasus yang bisa mencerminkan terkait isu-isu dari good governance, yakni misal dari PT Bank Lipo yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip akuntabilitas karena tidak memiliki mekanisme check and balance yang baik antara direksi, komisaris, dan manajemen. Dalam kasus ini terdapat 2 laporan keuangan yang tidak diaudit, menandakan lemahnya peran dari komite audit tersebut dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Kasus yang tersebut juga banyak terjadi pada saat Krismon dulu di tahun 1998, di mana karena standar hukum kita lemah, yang menyebabkan audit, pengawasan itu jadi semakin parah dan justru berdampak parah juga bagi krisis tersebut yang membuat ekonomi kolaps pada saat itu. Isu-isu tersebut menekankan pentingnya prinsip untuk good governance sendiri karena akan melibatkan kinerja yang baik serta mencegah untuk berbagai risiko seperti manipulasi laporan keuangan, pengabaian hak pemegang saham yang kecil yang minoritas, serta praktik-praktik bisnis yang tidak transparan dan politik. Mungkin boleh dilanjut, Kak? Di sini, Bu. Ya, Baik. silakan Berikutnya dilanjutkan. saya juga baik. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait regulasi dan tren governance modern di masa kini. Yang pertama mulai dari regulasinya. Regulasi sendiri adalah kumpulan aturan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi untuk tetap menjaga akuntabilitas serta keadilan dan tanggung jawab serta pengelolaan risiko yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi intinya regulasi ini memastikan bahwa perusahaan dapat dikelola dengan transparan, akuntabel, berkeadilan, serta dengan pengelolaan risiko yang baik agar nanti berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, manajemen, karyawan, pemegang saham itu masih tetap terjaga. Regulasi di masa kini itu sudah tidak hanya mencakup aspek legal formal saja, tapi juga menuntut perusahaan untuk mengadopsi perilaku beretika dan berkesadaran sosial, begitu pula kesadaran lingkungan. Di masa kini juga corporate governance itu lebih menekankan pada aspek sustainabilitas atau berkelanjutan, tata kelola digital, serta perlindungan hak pemegang saham kecil. Untuk contoh penerapannya sendiri, kalau di Indonesia berdasarkan pada PUGKI atau Pedoman Umum Governance Corporate Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance yang menekankan pada 4 pilar utama, yakni perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan berkelanjutan. Untuk di berikutnya ada juga Delaware General Corporation Law yang diterapkan di Amerika, DGCL singkatannya. DGCL ini adalah salah satu sumber utama dari regulasi corporate governance yang banyak digunakan di Amerika Serikat. Lalu kalau contohnya lain ada di negara Jepang, mereka mengutamakan keberlangsung good governance berdasarkan pada Companies Act nomor 86 tahun 2025 yang mengatur prinsip dasar tata kelola perusahaan, hak dan kewajiban manajemen serta transparansi informasi. Contoh dari ketiga regulasi ini mencerminkan kombinasi hukum korporasi di negara yang bersangkutan, keberlakunya undang-undang pasar modal, serta bagaimana kode etik dipedomani oleh kode etik dan tata kelola perusahaan dipedomani dan akan terus berkembang untuk dapat tetap menyesuaikan dengan isu-isu baik di standar lokal maupun global. Berikutnya terkait tren. Untuk tren pelaksanaan governance yang modern di perusahaan-perusahaan, ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan komitmen yang signifikan. Di Indonesia sendiri, sejak reformasi tata kelola pada pasca era Krismon tahun 1998, implementasi corporate governance yang baik menjadi fokus utama untuk dapat memperbaiki kualitas pengelolaan perusahaan dan mencegah risiko krisis keuangan dan reputasi. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia sendiri secara aktif mengadopsi prinsip-prinsip seperti transparansi, independensi, dan kewajaran. Misalnya yang terkenal ada Bank Syariah Nasional, kan dulu ada beberapa macam, ada
Mandiri Syariah, terus BNI Syariah yang kemudian menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia BSI. BSI ini terus senantiasa meningkatkan skor. Kalau di corporate governance sekarang ada namanya GCG atau Good Corporate Governance. Itu nanti ada skor evaluasinya, dan perusahaan-perusahaan sekarang berusaha untuk terus meningkatkan skor evaluasi dari Good Corporate Governance-nya itu agar dapat menerima penghargaan serta dapat memperoleh apresiasi yang terbaik. Terdapat pula diadakan forum inisiatif seperti Taspen GRC Insight Forum 2025 yang menekankan integrasi aspek lingkungan, sosial, tata kelola risiko, dan kepatuhan dalam manajemen, serta memperkuat nilai-nilai keberlanjutan dan integritas dari bisnis. Ya, berikutnya berarti terakhir Mas. Oh, sudah ya berarti ya. Untuk yang tidak presentasi berarti demikian. malah friend ya. Oke. Ya, demikian untuk presentasi dari kelompok 2. Untuk kemudian sesi pertanyaan akan dibuka sebanyak 3 pertanyaan, mungkin Bu, atau terlalu banyak? Boleh, 3. Kita masih ada waktu 40 menit, 30 menit lah.